gitu dong. Oke, for your information tadi ini udah take yang kedua. Yang pertama ndak ditara gantengin. Jahat banget emang. Ya, rambut baru guys. Oke, saya Tara. Saya akan menjadi host saat ini untuk episode Beken, berita kekinian BNN PNTB, episode 29 Oktober 2024. Yuk. Mana nih? Kalau kameranya dikebawain dikit, saya udah dapat contekan nih. Hari ini saya bakal bacain 8 berita. Tenang aja, nggak bakal saya panjang-panjangin, aman. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke berita yang pertama. Berita yang pertama ini ada dari Cilegon. Semoga nyampe Cilegon ya video ini ya. Peringatan Hari Santri Nasional, momentum refleksi nasionalisme dan religiusitas, Cilegon 22 Oktober 2024. Hari Santri Nasional ini selalu diperingati, selalu dirayakan pada tanggal 22 Oktober. Karena ini merupakan simbol perjuangan dan harapan para santri di Indonesia, serta pengakuan terhadap kontribusi santri dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga demi cinta tanah air. Nah, ini ada istilah sendiri teman-teman. Ada hubbul waton minal iman. Itu tuh artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Harmoni antara ideologi nasionalisme dan religius menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, ini di tengah-tengah peringatannya ini, BNN, Badan Narkotika Nasional, mengajak seluruh santri dan para ulama untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan narkoba di Indonesia. BNN merangkul seluruh elemen masyarakat muslim untuk menyatukan tekad melalui deklarasi santri pelajar dan pemuda anti narkoba yang bertempat di alun-alun Kota Cilegon, Banten. Kepala BNN RI, Martinus Hukom, dalam sambutannya mengatakan peringatan Hari Santri Nasional ini menjadi refleksi penting tentang kontribusi kaum santri dan ulama dalam menjaga harmonisasi ideologi nasionalis dan religius yang telah menjadi karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Menurutnya, pengajaran akhlak dan nilai-nilai budi yang luhur, religiusitas dan moralitas dapat menjadi garda terdepan dalam mewarnai pembangunan bangsa Indonesia yang tentunya beradab. Nah, sebagai bukti nyata nih, pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Cilegon sebagai kota bersih narkoba, dilakukan penandatanganan rencana aksi daerah tahun 2024 hingga 2029, dilakukan oleh sejumlah elemen pemerintah setempat. Dengan diselenggarakannya serangkaian aksi gerakan anti narkoba, Kota Cilegon ini semakin menumbuhkan rasa semangat juang dalam memperhatikan keamanan bangsa Indonesia dari ancaman bahaya kejahatan narkotika. Nah itu guys. Saya ngelihat BNN ini sangat amat kreatif masuk dari lini manapun. BNN ini udah mirip-mirip mainnya kayak politik ya. Apa-apa bisa dimasukin, apa bisa diinin, dan bedanya adalah politik nggak selalu positif, tapi kalau BNN menurut saya gerak-gerakannya selalu positif sih untuk kemajuan Indonesia. Ya, bener gak? Bener gak? Oke, kita make it fast, ada 8 nih, lumayan lama. Kita masuk ke berita yang kedua. BNN musnahkan barang bukti narkotika ke-9, selamatkan 1,1 juta jiwa anak bangsa. Jakarta, 24 Oktober 2024. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika ke-9 di lapangan parkir BNN RI dan PT Jasa Medifest, Kamis tanggal 24 bulan 10 pada pukul 10 WIB. Barang bukti yang dimusnahkan sejumlah 3.354.556,37 gram. Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan 9 kasus tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 29 orang. Nah, ini kita masuk ke hukum sedikit, mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 91 Ayat 2. Menyebutkan bahwa BNN RI dalam hal ini penyidik wajib melakukan pemusnahan barang bukti maksimal 7 hari setelah barang bukti tersebut mendapat ketetapan dari Kejaksaan Negeri setempat. Kemudian, Pasal 90 Ayat 1 disebutkan bahwa sebagian kecil barang bukti narkotika disisihkan untuk kepentingan uji lab dan pembuktian perkara. Nah, di sini ada 9 LKN atau 9 laporan kasus narkotika. Terdapat peredaran gelap narkotika jenis PCC, ada paracetamol, kafein, dan karisoprodol, yang melibatkan satu keluarga di Serang, Banten. Selain itu, BNN menemukan juga clandestine lab pada sebuah villa di Bali yang melibatkan warga negara asing asal Filipina. Aduh, ini lumayan lama nih, udah besar juga beritanya yang ini, dan saya kurang tahu sebenarnya titiknya di mana karena
Ini di Villa Bali guys. Villa Bali itu berarti pariwisata dan bisa-bisa di tempat wisata yang emang dikelola. Ada lab, dibangun lab loh, lab untuk sabu. Dan itu melibatkan warga negara asing asal Filipina. Semoga cepat selesai deh. Ancaman hukuman atas perbuatan para 29 tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 junto, pasal 132 ayat 1 sub pasal 113 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 lebih subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika ini, BNN RI berhasil menyelamatkan 1.150.716 jiwa orang dari potensi penyalahgunaan narkotika di tanah air. Bisa bayangin deh. Bisa bayangin kita lihat balik. Ini ada di tanggal 24 Oktober. Bisa bayangin nggak kalau BNN ternyata libur di 24 Oktober? Ada berapa orang yang kena tiba-tiba hanya dalam satu hari bisa sampai 1 jutaan? Masa teman-teman mau ngasih aplaus buat kerjaan BNN satu Indonesia? Nah, di sini kita akan langsung masuk ke berita yang ketiga aja, karena berita kedua ada 9 LKN dan teman-teman bisa cek sendiri nanti dari linknya yang mungkin Pak Charlie mau masukin ya kalau nggak repot, karena itu ada 9 dan itu panjang banget teman-teman, karena totalnya ada 29 tersangka. Next, berita yang ketiga, BNN tegaskan pentingnya implementasi dan keberlanjutan kerjasama dalam P4GM. Badan Narkotika Nasional tidak akan melakukan perpanjangan jika kerjasama yang terjalin dengan pihak lain hanya pada proses penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Deputi Hukum dan Kerjasama BNN RI, Agus Irianto, saat membuka kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama instansi pemerintah di Hotel Merkur, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 bulan 10. Menurutnya, sudah semestinya penandatanganan PKS harus memiliki keberlanjutan dan terimplementasi dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, di sini ada cuitannya, jika hanya sampai pada proses tanda tangan tetapi tidak ada upaya yang dilakukan selanjutnya, artinya perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, tegas Agus Irianto. Cek di seluruh kedeputian mana saja perjanjian kerjasama yang sudah berjalan dan mana saja yang belum berjalan untuk kita evaluasi ke depannya, pintanya. Lebih lanjut, Agus Irianto mengatakan upaya P4GN di Indonesia tidak akan maksimal jika hanya dilakukan oleh BNN. Untuk itu, Agus Irianto meminta kepada seluruh perwakilan instansi dan kementerian yang hadir agar turut mendorong upaya kerjasama sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan yang dihadiri oleh 37 perwakilan instansi pemerintah dan satuan kerja di lingkungan BNN ini menegaskan teman-teman pentingnya komitmen dalam implementasi kerja sama yang nyata dan berkelanjutan. Jadi nggak cuma ecap-ecap atau ada hitam di atas putih tapi ya udah di situ aja gitu, nggak dikerjain langsung. Nah, dengan adanya sinergitas dan komitmen yang kuat antara elemen masyarakat dan pemerintah, kita bisa harapin Indonesia dapat mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan Indonesia bersinar. Apa Indonesia bersinar? Bersinar kembali. Betul. Lanjut, udah setengah perjalanan kita ini. Berita keempat, transformasi layanan rehabilitasi. BNN luncurkan aplikasi terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan. Sirena itu kepanjangannya Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba. Aplikasi yang digunakan Badan Narkotika Nasional dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Terus bertransformasi guna mendukung pengembangan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik atau e-government. Teman-teman, dari 2024 mungkin sudah waktunya kita move on dari yang dulu masih pakai data kertas, jadi data semua segala macam penumpukan, sekarang kita udah bisa pakai aplikasi. Dibangun sejak tahun 2016. Sirena yang mau dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk teknis untuk memastikan agar klien mendapat dukungan yang komprehensif dari awal pendaftaran hingga pemantauan berkelanjutan pasca rehabilitasi. Dan terminasi tersebut, peluncuran integrasi antara kedua platform tersebut dilakukan oleh Kepala BNN RI, yaitu Martinus Hukom SIK MSI di Gedung Tan Santrisna BNN Cawang, Jakarta Timur pada Kamis tanggal 24 bulan 10. PLT Deputi Rehabilitasi BNN RI, yaitu Dr. Farid Amansyah SPPD, mengatakan bahwa transformasi Sirena yang kini terintegrasi ke dalam platform Satu Sehat menandakan bahwa fasilitas rehabilitasi BNN memiliki izin operasional sebagai pemberi layanan kesehatan. Nah, kita udah resmi nih sekarang Sirena. Hal ini merupakan peluang bagi para stakeholder untuk mengembangkan fasilitas rehabilitasi di Indonesia. Jadi dimohon untuk semua yang punya kepentingan, untuk semua yang bisa menginvest untuk kita menjaga Indonesia tetap bersinar. Melalui Sirena terintegrasi dengan Satu Sehat. Nah, ini nih harapannya besar nih.
menjawab tantangan di era digital serta mempermudah petugas dalam memberikan layanan rehabilitasi terbaik pada masyarakat. Jadi nggak perlu capek, nggak perlu saling cari segala macam, udah ada medianya, teman-teman bisa akses langsung. Next, berita kelima. Teman-teman, ini saya nggak typo ya, ini emang dari judulnya dan emang sering dipakai sama DEA atau Drug Enforcement Administration. Kolaborari, BNN DEA siapkan intelijen andal. Kolaborari Pak? Emang dari DEA itu emang pakainya kolaborari, dari judulnya segala macam. Mungkin emang ini nama program sih kayaknya, dan itu lumayan lucu. Jadi kayak kalau kita lagi ceritain tuh kayak, ih salah ngomong orang ini. Padahal emang gini tulisannya guys, mau dikasih lihat. Gak usah lah ya, gak usah ya. Badan Narkotika Nasional BNN bersama Drug Enforcement Administration DEA kembali menyelenggarakan Digging Deeper Narcotics Analyst Workshop di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PPSDM BNN Lido, Jawa Barat. Nah, ini serupa dengan sebelumnya, workshop intelijen gelombang kedua, kali ini sebanyak 20 orang. Itu perwakilan dari BNN Pusat dan Provinsi kembali diikutsertakan. Selama 5 hari dimulai sejak 21 Oktober. Para peserta akan diberikan berbagai materi terkait intelijen serta analisis strategis penanganan narkotika melalui penerapan investigasi lanjutan dan terkini. Deputi Pemberantasan BNN RI, Iwayan Sugiri, SH, SIK, MSI, mewakili Kepala BNN RI dalam sambutan pembukaan pada Senin tanggal 21 bulan 10. Menyampaikan pentingnya penguatan intelijen BNN melalui kolaborasi bersama DEA yang menyoroti semakin luasnya jaringan peredaran gelap narkotika di dunia ini sehingga membutuhkan petugas intelijen yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam penanganannya. Nah, sejalan dengan apa yang disampaikan Atase DEA Jakarta itu Brian Berger, menyampaikan urgensi dalam meningkatkan kemampuan intelijen pada penanganan kasus narkoba. Menurut Brian Berger sendiri nih, analisa intelijen memegang peranan yang sangat amat penting dalam suksesnya pengungkapan kasus-kasus penyelundupan dan peredaran gelap narkotika. Nah, pada workshop ini DEA menghadirkan instruktur-instruktur ahli yang banyak memiliki pengalaman dan penanganan narkotika di dunia. Maka saya sarankan para peserta untuk dapat menggali ilmu dengan ajukan banyak pertanyaan, pungkas Brian Berger. Baik BNN maupun DEA berharap kolaborasi ini melalui workshop ini dapat memperkuat dan mengoptimalkan kinerja intelijen BNN sebagai garda terdepan dalam perang melawan kejahatan narkotika. Ya, jadi untuk 20 tadi ada 20 peserta yang mewakili. Semoga ilmunya banyak diserap dan semoga bisa diajarkan ke seluruh BNN yang ada di Indonesia. Next, kita masuk ke berita yang ke-6. Nah, berita yang ke-6 ini dilansir oleh lombokpos.jawapos.com. Berita ke-6 memiliki judul sabu seberat 4,9 gram dan 5.000 butir pil ekstasi disembunyikan dalam bodi motor. Kurir asal Aceh tertangkap di Lombok. Sudah sampai bodi motor, entah mau di mana lagi. Di Tresna Narkoba Polda NTB mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu dengan modus baru nih. Sebanyak 4,9 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi diamankan. Barang haram ini disembunyikan di dalam bodi motor dan dikirim melalui jasa ekspedisi. Pengungkapan dilakukan pada 17 September 2024. Tersangka berinisial MR, pria asal Desa Bilui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar. Nah, tim Sudit 1 di Tresna Narkoba Polda NTB mendapat laporan ada pengiriman sabu dan ekstasi dalam jumlah besar. Jadi, MR ini berangkat dari Aceh menuju Jakarta. Kemudian dia menggunakan pesawat terbang lebih dulu ke Lombok, ujar dia. MR berkomunikasi dengan pria berinisial B dan diminta menunggu kedatangan sebuah sepeda motor yang akan dikirim dari luar daerah. MR mengaku hanya diminta menerima motor atas perintah si B ini. Jika berhasil nyerahin motornya, nggak tahu tuh di dalamnya ada sabu atau ekstasi, dia ngaku dapat 25 juta, dibayar. Jadi tangan kanan. Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan menegaskan pengungkapan ini menjadi salah satu bukti komitmen untuk memberantas peredaran narkoba di NTB. Saya mendapat pesan WhatsApp dari beberapa teman SMP, SMA, hingga teman wartawan kalau narkotika di NTB ini sangat meresahkan sekali bun. Karena itu, menegakkan hukum dan penumpasan terhadap narkoba menjadi perhatian utamanya sebagai Kapolda NTB. Nah itu tadi sesuai dari berita yang di atas, P4GN ini akan terasa sangat maksimal dan akan berdampaknya kelihatan banget kalau emang tidak hanya dilakukan oleh BNN. Karena ini bisa kita lihat dari Kapolda NTB pun bisa ikut turun tangan dan berhasil memecahkan satu kasus. Next, berita ke-7 dilansir oleh detik.com. Polda NTB tangkap 10 pengedar narkoba jaringan lintas provinsi. Mataram, Polda NTB menangkap 10 pengedar dan kurir sabu, ganja, dan pil ekstasi sepanjang bulan September di Nusa Tenggara Barat. Ada 4 orang merupakan residivis. Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan
mengatakan penyidik mengamankan barang bukti sebanyak 5,9 kg narkotika jenis sabu, 5.000 butir pil ekstasi, dan 925 gram ganja. Para pelaku melakukan transaksi narkoba dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Sama ekspedisi juga ini. Sebagian besar dengan sistem ranjau, jaringan terputus, distribusi terputus, ada juga transaksi jual beli secara online, ujar Hadi saat konferensi pers pada penangkapan jaringan narkotika di Polda NTB Rabu tanggal 23 bulan 10 2024. Barang bukti lain diamankan berupa uang tunai 14 juta, 9 handphone berbagai merek, dan 1 kendaraan roda 2, ujar Hadi. Berdasarkan data penangkapan pelaku narkotika pada 2024, penyidik mengungkap sebanyak 116 jaringan narkotika di NTB. Hadi menyebut target penangkapan itu dari sebelumnya naik sebesar 159%. Khusus di NTB kami melihat banyak warga yang resah dengan maraknya kasus narkotika, ujarnya. Nah, dari berita ini ada 3 kasus menonjol, teman-teman. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Dedi Supriyadi, mengatakan dari 10 tersangka, 3 pelaku masuk ke dalam 3 kasus yang sedang ditangani. Kasus yang pertama itu tersangka berinisial S, berumur 27 tahun, laki-laki, asal desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. S diamankan pada 30 Agustus 2024 setelah membawa 925 gram ganja siap edar. Untuk kasus yang kedua, penangkapan MR, umur 24, laki-laki, asal desa Bilui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. MR diamankan pada Selasa tanggal 17 bulan 9 di Jalan Raya Lembar, Mataram, tepat di Dusun Batu Samban, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Nah, berita menonjol terakhir itu adalah seorang pria berinisial IR, berumur 29 tahun, residivis asal Kelurahan Tanjung Sengkuang. Wah, saya baru dengar nih. Kecamatan Batu Ampar, Riau. IR diamankan pada Jumat tanggal 27 bulan 9 dengan barang bukti 998 gram sabu yang dibawa dari Riau. Sabu tersebut dimasukkan ke dalam kopernya. Nah, kini 10 tersangka tersebut diancam pasal 112 ayat 2, pasal 114 ayat 2, pasal 114 ayat 1, dan atau pasal 111 ayat 1 junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka diancam bisa pidana mati, bisa dipidana penjara seumur hidup, atau yang paling lama 20 tahun. Teman-teman bisa bayangin deh, mati ya udah selesai. Penjara seumur hidup ya sama aja kayak selesai, mau ngapain teman-teman. Sama paling lama 20 tahun. 20 tahun udah bisa apa lagi kita. Apalagi ini rata-rata tersangkanya di atas 20 tahun. Jadi sudah jelas pengedaran, penyalahgunaan. Tapi masih mending kalau penyalahgunaan masih bisa direhab gratis di BNN. Tapi kalau pengedar ini cepet-cepet tobat deh. Next, berita yang terakhir. Nih, baru dapat banget, tadi banget baru tahu. Berita ke-8 dilansir oleh mediaanalisindonesia.com. Asik jual sabu-sabu, ibu rumah tangga digerebek Polsek Sape. Ibu rumah tangga. Mungkin karena emang bingung mau kerja apa, terus tiba-tiba kayak ada sabu-sabu nih. Mungkin kan jiwa bisnis ibu-ibunya kan ya, pengen kayak jualan bisa nih, beli susu anak, popok. Aduh. Media Analis Indonesia Kota Bima, NTB. Seorang ibu rumah tangga berinisial WY, berumur 25 tahun, asal Dusun Nggaro. Tadi saya tanyain juga, ternyata emang ada Dusun Nggaro, Desa Bugis, Kecamatan Sape. Digerebek oleh Polsek Sape, Polres Bima. WY ditangkap saat tengah asyik melakukan transaksi narkoba dengan barang bukti 18 paket sabu-sabu. Penangkapan ini dilakukan tanpa perlawanan oleh Peronel Polsek Sape pada Minggu 27 Oktober 2024 sekitar pukul 10:30 WITA di rumahnya. Kapolres Bima Kota AKBP Yuda Pranata melalui Kapolsek Sape AKP Mas Didin membenarkan penggerapan tersebut pada hari Senin 28 Oktober 2024. AKP Mas Didin menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan adanya transaksi narkoba di rumah WY. Di rumah pasti ketahuan lah. Saya perintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan. Saat digerebek, WY terbukti tengah melakukan transaksi sabu-sabu, jelas Kapolsek Sape. Dalam penggeledahan yang dilakukan di TKP ini, Piket Regu 2 menemukan sejumlah barang bukti berupa 18 paket sabu-sabu siap edar, tabung kaca, sumbu, nota penjualan, sabu, bong, plastik klip kosong, dan 3 unit handphone. Ibu rumah tangga. Nah, ini kurang belayan dari sang suami kayaknya ya. Sampai bisa miring jalan gini. Ya, kurang lebih itu 8 berita pada episode 29 Oktober ini, teman-teman.
Semoga bisa diresapi poin-poinnya. Di sini bisa kelihatan semuanya, mau hari apa, hari besar, BNN akan tetap masukin amanat-amanat atau hikmat buat teman-teman semua yang ada di sini, mau penyalahgunaan, mau yang merasa masih canggung nih, masih kayak aduh agak berat hidupnya pakai atau enggak. Tenang teman-teman, BNN tetap ada di mana-mana, tetap harus waras banget. Jangan sampai salah arah. Dan kami harap semua instansi juga melakukan dorongan atau gerakan P4GN ini. That's it. Sekian dari saya Kinta Radwiki. Goodbye. Dah. Indonesia bersih.